Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ilham dengan NIM A1C2220107 dari kelas R002 Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek mata kuliah Geometri Analitik Ruang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Handes Husni Sabil, MPD. Di sini saya akan membahas mengenai jarak titik ke bidang. Pada proyek kali ini, saya akan menunjukkan bentuk visualisasi dari jarak titik ke bidang, atau bidang di mana bidang itu melalui 3 titik. Dan garis proyeksi titik ke bidang sejajar dengan vektor normal. Dalam geometri ruang, jika ada sebuah titik di luar bidang, maka dapat ditentukan jaraknya terhadap bidang dengan menggunakan persamaan bidang datar yang diketahui. Membuat visualisasi jarak titik ke bidang dan garis proyeksi titik ke bidang sejajar dengan vektor normal itu dilakukan guna melihat karakteristik persamaan linear bidang rata yang melalui 3 titik yang akan dibentuk dari kondisi yang diberikan. Pembuatan visualisasi ini diawali dengan menentukan persamaan linear bidang rata yang melalui 3 titik, lalu membuat vektor normal dari bidang tersebut. Kemudian tentukan titik sembarang yang berada di luar bidang. Setelah didapatkan persamaan bidang dan titik yang akan diukur jaraknya, maka dimasukkanlah ke dalam rumus, yaitu D. D itu merupakan jarak titik bidang, yaitu mutlak AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D. Itu sama dibagi dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Jarak titik ke bidang itu akan dihubungkan oleh garis proyeksi tegak lurus terhadap bidang, serta garis proyeksinya itu sejajar dengan vektor normal. Pada pemvisualisasian jarak titik ke bidang, cukup sulit dilihat dalam bentuk konkretnya karena terkendala oleh media visualnya. Oleh karena itu, digunakanlah aplikasi GeoGebra untuk mempermudah visualisasi dalam memeriksa kebenaran jarak dari titik ke bidang, yaitu berupa garis proyeksi titik ke bidang yang sejajar dengan vektor normal. Kemudian tujuan yaitu menunjukkan secara visual bahwa jarak titik ke bidang, kemudian garis proyeksi dari titik sembarang ke bidang itu sejajar dengan vektor normal. Konsep-konsep terkait materi yang dibahas itu persamaan umum bidang datar, kemudian garis yang melalui titik dan tegak lurus terhadap bidang, kemudian titik perpotongan antara garis dan bidang, kemudian vektor normal, kemudian jarak di antara dua titik, dan sudut terhadap dua garis. Aplikasi yang saya gunakan itu GeoGebra. Kemudian langkah-langkah pembuatannya, pertama, buatlah luncuran X1, Y1, Z1 dengan minimum negatif 10 dan maksimum 10. Kemudian buatlah titik K dari X1, Y1, Z1. Kemudian buatlah luncuran X2, Y2, Z2 dengan minimum negatif 10 dan maksimum 10. Kemudian buatlah titik L dari X2, Y2, Z2. Kemudian buatlah luncuran X3, Y3, Z3 dengan minimum negatif 10 dan maksimum 10. Kemudian buatlah titik M dari X3, Y3, dan Z3. Selanjutnya buatlah bidang S yang melalui titik K, L, M. Kemudian buatlah luncuran X4, Y4, Z4 dengan minimum negatif 10 dan maksimum 10. Kemudian buatlah titik sembarang P yang berada di luar bidang S dari X4, Y4, Z4. Nah, selanjutnya buatlah titik O, yaitu 0,0,0. Kemudian buatlah garis F yang melalui titik O dan berpotongan secara tegak lurus terhadap bidang S, serta menentukan titik P perpotongan garis F dengan bidang S. Selanjutnya yaitu buatlah vektor normal V ditarik dari titik pangkal O ke titik P. Kemudian buatlah garis G yang melalui titik T. Seperti ini contoh gambar visualisasinya.
garis G yang melalui titik T, ini tadi garis garis F. Nah, garis G ini yang melalui titik T dan titik T di sini dan perpotongan secara tegak lurus terhadap bidang S. Ini bidang S. Serta menentukan titik T aksen. Nah, ini titik T aksen di mana titik T aksen ini merupakan perpotongan garis G dengan bidang S. Eh, Kemudian buatlah ruas garis dari titik T ke titik T aksen untuk menentukan jarak dari titik T ke bidang S. Kemudian yang terakhir buatlah sudut sudut terhadap garis TT aksen dan vektor normal untuk menentukan apakah garis TT aksen itu sejajar dengan vektor normal dengan sudut alfanya itu sebesar 0 derajat. Nah, untuk kemudian untuk melihat visualisasinya secara lebih jelas, mari kita lihat uh, GeoGebra-nya. Nah, kita hilangkan dulu. Kita buat luncuran X1, Y1, dan Z1. Dalam hal ini uh, saya posisikan X1 ini negatif 3, Y1-nya 0, dan Z1-nya 2. Maka terapatlah titik K. Karena titik K ini berada pada kuadran atau oktan kedua. Karena X-nya negatif, Y-nya 0 atau bisa di positif, Z-nya positif. Kemudian saya buat luncuran X2 atau slider Y2 dan Z2. Yang dalam hal ini X2 itu negatif 2, Y2 itu 4, dan Z2-nya itu 0. Maka diperolehlah titik L, di mana titik L ini juga berada pada kuadran kedua, berada di kuadran kedua. Kemudian dibuat lagi luncuran X3, Y3, dan Z3, dan ini X3-nya 0, Y3-nya 3, dan Z3 itu 2, maka diperoleh titik M, di mana titik M ini berada pada kuadran atau oktan, sorry, oktan pertama, berada pada oktan pertama. Kemudian dari tiga titik ini kita pakai perpendicular line atau sorry, apa kita pakai di plane atau bidang yang melalui tiga titik, maka diperolehlah bidang S. Nah, ini bidang S yang melalui tiga titik, yaitu titik K, L, dan M. Kemudian untuk menentukan titik sembarangnya, kita yang terdiri dari luncuran juga komponen-komponen X, Y, Z-nya. Sama ini X4-nya itu 9, Y4-nya itu negatif 6, dan Z4-nya negatif 4. Artinya dia berada pada oktan ke titik T-nya. Oke, dia berada pada oktan ke-8 karena Y-nya negatif dan Z-nya pun juga negatif, tapi X-nya positif. Jadi dia berada pada oktan ke-8. Nah, kemudian diambil titik O.
ini titik O ini itu berupa 0,0 yang akan menjadi titik pangkal. Titik pangkal, jadi kita buat garis F, di mana garis F ini melalui titik O ini, titik O, garis ini, itu memakai perpendicular line, garis yang tegak lurus, yang melalui titik yang tegak lurus, suatu titik yang tegak lurus terhadap suatu bidang. Maka terbentuklah garis F ini, yang melalui titik O dan tegak lurus terhadap bidang S. Kemudian dari garis dan garis yang tegak lurus terhadap bidang tersebut dan bidang ini, maka dapat kita cari titik potongan garis F ini dengan bidang S dengan menggunakan eh, perpotongan dua objek, yaitu eh, objeknya pertama garis, kemudian objek yang kedua itu bidang. Maka diperolehlah titik P. Jadi titik P ini adalah titik perpotongan antara garis F dan bidang S. Kemudian kita buat vektor dengan titik pangkalnya O tadi menuju titik P, maka diperolehlah vektor V. Vektor P ini bisa disebut sebagai vektor normal. Jadi vektor normal itu adalah vektor yang tegak lurus terhadap suatu bidang. Dalam hal ini dia tegak lurus, maka disebut vektor normal. Vektor normal V. Kemudian eh, dibentuk garis yang tegak lurus itu menggunakan perpendicular line tadi yang melalui titik T dan tegak lurus terhadap bidang S, maka diperolehlah garis G. Kemudian kita tentukan perpotongan, itu perpotongan dua objek, yaitu objek garis garis G dan bidang S, maka diperolehlah T aksen. Nah, ini T aksen. Ini T aksen. Kemudian dibuatlah ruas garis antara titik T dan titik T aksen ini, di mana ruas garis inilah yang menjadi panjang ruas garis ini menjadi jarak titik T ini terhadap bidang S, yaitu dalam hal ini dengan kondisi yang diberikan tadi yaitu 13,1, walaupun nanti fleksibel sesuai dengan luncuran yang akan kita gunakan. Kemudian untuk menentukan apakah ini merupakan jarak terpendek terhadap titik T ini, dengan titik T aksen ini adalah jarak terpendek kepada bidang, maka salah satu caranya itu adalah kita uji bahwa ruas T, aksen ini, ruas garis T aksen ini itu sejajar dengan vektor normal. Karena kita tahu bahwa vektor normal itu tegak lurus terhadap bidang ini. Nah, kita tahu bahwa untuk menentukan jarak suatu titik yang berada di luar bidang kepada bidang itu dia harus tegak lurus. Vektor normal itu pasti tegak lurus. Maka dengan cara mengujinya sudut, mencari sudut terhadap dua buah garis, yaitu garis T aksen dan garis OP ini atau vektor normal OP ini. Nah, diperolehlah sudutnya itu sebesar 0 derajat. Artinya dia sejajar. Eh, sejajar tidak berpotongan artinya kan kalau sudutnya 0 derajat terhadap dua buah garis ini. Nah, maka diperolehlah sudut 0 derajat, maka terbukti kita kembali ke maka kesimpulannya adalah dari pemvisualisasian kita tadi, jarak antara titik ke bidang itu akan sama dengan panjang ruas garis antara titik yang berada di luar bidang dan titik potong garis yang tegak lurus pada bidang. Kemudian namanya ruas garis tersebut akan selalu sejajar terhadap vektor normal pada persamaan linier bidang rata yang diberikan. Dengan kesimpulan itu tadi, bahwa ruas garis tersebut akan selalu sejajar terhadap vektor normal pada persamaan linier bidang rata yang diberikan, maka tujuan
pemvisualisasian kita telah tercapai dan diharapkan dapat mengelaborasikan materi ini dalam berbagai bentuk bidang agar bisa tercipta ide dan inovasi terbaru yang disesuaikan pada materi yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon kritikan dan sarannya yang bersifat konstruktif agar dapat menjadi perbaikan ke depannya bagi saya untuk membuat proyek yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.